Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang energi spesifik pada saluran terbuka. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang hukum Bernoulli yang rumusnya adalah seperti ini. Kemudian, jika kedalaman air dinyatakan dalam Y, maka rumus di atas akan berubah menjadi seperti ini. Jadi H menjadi Y. Kemudian kita akan ke energi spesifik. Energi spesifik itu adalah suatu penampang saluran dinyatakan sebagai energi air setiap satuan berat pada setiap penampang saluran. Diperhitungkan terhadap dasar saluran. Jadi kalau sebelumnya hukum Bernoulli Z itu merupakan tinggi dasar saluran terhadap satu referensi, apabila perhitungan dimulai dari dasar saluran, maka komponen persamaan Bernoulli yaitu tinggi elevasi atau Z, maka sama dengan 0. Karena tinggi referensi dimulai dari dasar saluran. Sehingga energi spesifik dirumuskan menjadi Y plus V kuadrat per 2G. Jadi Z sama dengan 0. Jika energi spesifik itu dilambangkan E, maka E sama dengan Y plus V kuadrat plus 2G. Dengan demikian, energi spesifik sama dengan jumlah kedalaman air dan tinggi head kecepatan. Jadi Y merupakan kedalaman air, V kuadrat per 2G merupakan head kecepatan. Rumus ini hanya berlaku untuk saluran dengan kemiringan dasar saluran yang kecil. Kita akan membahas dulu kemiringan dasar saluran yang kecil. Kemiringan dasar saluran kecil kita gambarkan sebagai berikut. Ini menggambarkan suatu saluran air yang dilihat dari samping. Di bawah ini adalah dasar saluran, yang ini adalah permukaan air di saluran. Ini adalah arah aliran dari atas ke bawah. Kemiringan dasar saluran atau beberapa menyebutkan kemiringan saluran saja, itu merupakan kemiringan dasar saluran terhadap garis horizontal. Jadi theta, misalnya theta ini adalah kemiringan dasar saluran. Kalau orang menyebutkan kemiringan saluran, terkadang terkecoh dengan kemiringan talut atau kemiringan tanggul saluran yang kemarin dirumuskan seperset yang sebelumnya. Jadi waktu membahas tentang luas penampang saluran trapesium, jadi ada kemiringan talut atau kemiringan pinggir saluran atau kemiringan tanggul saluran. Ini kemiringan dasar saluran. Kemiringan dasar saluran ini bisa dihitung dengan satuan derajat. Namun di lapangan, satuan derajat untuk menghitung kemiringan saluran, kemiringan dasar saluran, atau kemiringan lereng, kemiringan tanah itu tidak praktis. Lebih praktis adalah beda tinggi antara titik A dan titik B dibagi dengan jarak antara titik A dan titik B. Sehingga satuannya adalah persen. Ya, persen adalah perbandingan antara beda tinggi dan jarak dua titik. Untuk kasus gambar di atas, maka dihitung dengan delta H dibagi delta S kali 100%. Atau bila sudah diketahui dalam derajat, maka tinggal ditangenkan derajat tersebut dikalikan 100%. Kita akan kembali ke energi spesifik. Energi spesifik dirumuskan dengan E sama dengan Y plus V kuadrat per 2G. Kita mengetahui bahwa kecepatan adalah debit dibagi luas penampang, sehingga persamaan di atas dapat ditulis sebagai E sama dengan Y plus H kuadrat per 2G A kuadrat. Karena V sama dengan H per A, maka V kuadrat sama dengan H kuadrat per A kuadrat. Dengan demikian, untuk suatu penampang saluran A dengan debit tertentu, energi spesifik dalam penampang saluran hanya merupakan fungsi dari kedalaman air. Jadi jika debitnya tetap, maka energi spesifik hanya berdasarkan perubahan kedalaman air. Karena A-nya tetap, H-nya tetap. Kita akan membuat kurva dari energi spesifik. Kurva energi spesifik adalah seperti berikut. Jadi dia
semacam lengkung yang mempunyai asimtot di garis OD. Garis OD itu merupakan garis dengan kemiringan 45 derajat. Kurva ini melengkung dari atas ke bawah. Sumbu X adalah energi spesifik dan sumbu Y adalah kedalaman air. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam satu energi spesifik di titik ini, maka dia mempunyai kemungkinan di dua kedalaman, yaitu Y1 dan Y2. Kenapa demikian? Karena di kedalaman yang lebih besar, misalnya Y2, kecepatannya rendah. Di kecepatan tinggi, dia di kedalaman Y1. Meskipun debitnya sama, ini adalah di satu debit yang sama. Karena seperti yang kita terangkan yang sebelumnya, bahwa energi spesifik pada debit yang sama, maka dia hanya tergantung kedalamannya saja. Jadi ini energi spesifik pada debit yang sama. Kita menghitungnya hanya berdasarkan kedalaman air. Jadi kalau debit yang sama, beberapa kedalaman air bisa terjadi. Namun ada satu kedalaman air yang namanya kedalaman kritis. Disitulah hanya satu kedalaman yang tidak ada pasangannya. Jadi kalau di kedalaman yang ini, Y1 dia ada kedalamannya Y2. Mungkin yang di bawahnya ini, di sini, dia ada pasangan yang di sini. Tapi ada satu kedalaman yang dia hanya satu-satunya, yang menunjukkan kedalamannya itu kritis, yang ditunjukkan dengan energinya paling kecil. C ini adalah energi yang paling kecil di debit Hi. Tapi di kedalaman yang lain dia akan membesar. Kita akan meneruskan tentang apa itu kedalaman kritis. Jika suatu persamaan diturunkan, maka akan dicari minimumnya. Kita mengetahui energi spesifik tadi hanya tergantung terhadap kedalaman air. Maka rumus energi spesifik ini kita turunkan atau didiferensialkan terhadap Y. Sehingga dE per dy sama dengan 1 dikurangi Hi kuadrat GA pangkat 3 dA per dy. Suku yang kedua ini tidak ada unsur Y, sehingga yang diturunkan, yang bisa berubah, yang merupakan variabel adalah A, yang Hi-nya itu tetap. Bisa dituliskan lagi jika Hi itu sama dengan kecepatan kali luas penampang, maka Hi kuadrat sama dengan V kuadrat per A kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi V kuadrat per GA dA per dy. Kita akan membahas dA per dy. dA kita ibaratkan sebagai luas yang sangat sempit atau sangat kecil di permukaan air yang dekat dengan udara bebas. Sehingga luas dA ini merupakan perkalian antara lebar puncak T kali kedalamannya dy. Karena Y yang sangat kecil kita lambangkan dengan dy. Jadi dA sama dengan T kali dy. Dengan demikian bisa kita tuliskan juga dA dibagi dy sama dengan T. Rumus yang sebelumnya, yang dA per dy menjadi T. Jika kita mengetahui sebelumnya bahwa kedalaman hidrolik atau D merupakan luas penampang dibagi lebar puncak, atau D sama dengan A per T, maka persamaan tersebut bisa menjadi dE per dy sama dengan 1 dikurangi V kuadrat per GD. Saat energi spesifik minimum tadi yang di kurva sebelumnya bisa didapatkan jika dE per dy sama dengan 0 atau keadaan kritis. Sehingga jika dE per dy sama dengan 0, maka 1 dikurangi V kuadrat per GD sama dengan 0. Atau juga bisa dituliskan bahwa V kuadrat per GD sama dengan 1, karena 1 berpindah ke ruas kanan menjadi min 1, min sama min dihilangkan sehingga menjadi positif semua, sehingga V kuadrat per GD sama dengan 1. Bisa juga dituliskan V per akar GD sama dengan 1. Rumus inilah yang nantinya di minggu depan kita akan membahasnya lebih mendalam.
Materi pekan depan adalah energi pada saluran terbuka dengan bahasan aliran kritis, subkritis, dan superkritis beserta penggunaannya. Sekian dan terima kasih.